Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib mengajak kepada kita semua supaya sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena satu-satunya jalan keselamatan dunia sampai ke akhirat hanya dengan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Siapkanlah bekal kamu, karena sesungguhnya bekal terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah kita pada siang hari yang mulia ini, keutamaan melaksanakan ibadah Jumat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi kita umat Islam ada satu hari yang dikhususkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita gunakan hari itu beribadah kepada Allah, untuk digunakan hari itu berhimpun di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk membesarkan Allah, untuk mengagungkan Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut sebagai hari Jumat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, kalau ada iman di dalam dadamu, idza nudiya lis-salah, apabila engkau mendengar panggilan azan, panggilan untuk datang melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, segera gerakkan langkahmu, segera ayunkan tanganmu menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau bersantai lagi di kedaimu, jangan engkau bersantai lagi dengan rokokmu, jangan engkau bersantai lagi di rumahmu. Fas'au ila dzikrillah, segera langkahkan kakimu dan ayunkan tanganmu menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa dzarul bai', seandainya engkau pedagang sekalipun, kata Allah, tinggalkan jual belimu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu jauh lebih baik bagimu seandainya kamu benar-benar mengetahuinya. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jika kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menggariskan keutamaan kepada orang-orang yang datang segera untuk melaksanakan salat Jumat. Pertama, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ightasala yaumal jum'ah, siapa yang mandi pada hari Jumat, maka hari Jumat ini bukan hanya salat berjamaah di masjid, tetapi datangnya haruslah hendaknya mandi, bersih, memakai pakaian yang harum. Man ightasala yaumal jum'ah, siapa yang mandi pada hari Jumat, summa raha, kemudian dia pergi ke masjid, faka'annama qarraba budnah, maka orang yang pertama datang ke masjid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendapat pahala seolah-olah bersedekah seekor unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, siapa yang datang ke masjid, orang kedua datang ke masjid, faka'annama qarraba baqarah,
maka Allah beri kepada dia pahala seolah-olah bersedekah 1 ekor lembu. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah, siapa yang datang ke masjid, orang ketiga datang ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat, faka'annama qarraba kabshan, seolah-olah dia menginfakkan, mensedekahkan, mengorbankan kambing. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah, siapa yang datang ke masjid, orang keempat datang ke masjid, faka'annama qarraba dajajah, seolah-olah dia bersedekah 1 ekor ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah, dan siapa yang datang ke masjid, orang kelima datang ke masjid, faka'annama qarraba baydah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih ini menunjukkan kepada kita bahwa bersegera datang salat Jumat ke masjid ada keutamaannya. Bahkan disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul jum'ah," pada hari Jumat, "kana ala kulli babin min abwabil masjid malaikah," maka pada setiap pintu-pintu masjid itu ada malaikat. Masjid kita ini tampak ada 3 pintu, maka pintu sana ada malaikat, pintu kanan ada malaikat, pintu kiri juga ada malaikat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yaktubunal awwal fal awwal," malaikat ini akan menuliskan nama orang-orang yang pertama datang ke masjid. Orang pertama dituliskan, orang kedua dituliskan, orang ketiga dituliskan. Fa idza jalasal imam, tapi ketika khatib sudah duduk di mimbar, tawu as-suhuf, mereka para malaikat ini menutup buku catatan itu. Waja'u yastami'una dzikr, dan mereka datang mendengarkan khutbah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selalu melengah-lengahkan datang salat Jumat, yang penting ikut salat dengan imam, yang penting hadir salat Jumat, ketahuilah kalau anda hadir ke masjid setelah khatib berdiri di mimbar, setelah khatib berada di atas mimbar, maka namamu sudah tidak dituliskan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ibarat anda menghadiri musyawarah, ibarat anda menghadiri satu event, tapi tak ada nama antum di situ. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu bersegeralah datang ke masjid. Bersegeralah datang ke masjid. Kadang-kadang tanpa ada alasan yang khusus, tanpa ada hajat yang tertentu, kita masih suka melengah-lengahkan panggilan Allah Subhanahu wa taala, padahal ada keutamaan yang besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi oleh karena iman lemah, sebahagian kaum muslimin ketika dijanjikan Allah dan Rasul ganjaran akhirat, jiwanya tidak tertarik. Tapi ketika ganjarannya dunia, dia begitu tertarik, begitu excited. Coba kita tukar keutamaan salat Jumat tadi. Siapa yang pertama datang ke masjid diberi hadiahnya mobil, apa kira-kira yang terjadi? Siapa orang kedua datang ke masjid dikasih hadiahnya 1 motor, apa kira-kira yang terjadi? Siapa orang yang ketiga datang ke masjid dikasih hadiahnya sepeda, apa kira-kira yang terjadi? Pasti orang akan berebut, pasti orang akan berkerumun. Kenapa? Hatinya dipenuhi dengan cinta dunia. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan bahwa kalau kau datang ke masjid cepat, engkau mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah, sungguh hatinya tidak tertarik. Dianggap itu hanya berita biasa-biasa saja. Kenapa? Karena masalahnya iman yang ada di dalam hatimu. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menghadiri salat Jumat bisa menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatul khams," salat yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, wal jum'atu ilal jum'ah, satu Jumat kepada Jumat berikutnya, kaffaratul lima bainahun, itu menjadi pengampun dosa yang dilakukan di antara waktu-waktu salat tersebut. Maka hadir melaksanakan salat Jumat pada setiap Jumat, datang dengan bentuk yang sempurna, mandi, memakai pakaian yang bersih, harum,
kemudian datang cepat ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat, itu bisa menjadi kafaratul lima bainahun, menjadi kafarah, menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita di antara satu Jumat kepada Jumat yang lain. Bahkan disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, bukan hanya diampunkan dosa satu minggu, bahkan ditambah lagi dengan 3 hari. Datang salat Jumat, kemudian datang salat Jumat yang berikutnya, diampunkan Allah Subhanahu wa taala dosanya sampai 10 hari. Kenapa demikian? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan bahwa berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha, siapa yang melakukan satu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganjaran kepadanya sebanyak 10 kali ganjaran. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjalan menuju masjid untuk melaksanakan salat Jumat, ada keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang bernama Aus bin Aus radhiyallahu taala anhu, man ightasala yaumal jum'ah, siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian wabtakara, kemudian dia awal-awal pagi datang ke masjid, wadana wastama'a wa ansata, dan dia mendengarkan khatib yang menyampaikan khutbah, kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha, maka dia akan mendapatkan pahala setiap langkahnya seperti puasa dan salat sepanjang tahun. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak keutamaan-keutamaan yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ibadah salat Jumat ini. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan salat Jumat, usahakan mengisi saf-saf yang paling pertama. Ada sebahagian mencari dinding, ada sebahagian mencari tiang, macam-macam alasan tidak mau mengisi saf yang pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Lau ya'lamuna ma fi saffil awal." Seandainya kamu mengetahui keutamaan mengisi saf-saf yang paling awal, mengisi saf-saf yang paling pertama, kemudian kamu tidak mendapatkannya, kata Nabi, dengan mesti melakukan undian, pasti kamu mau mengundi, berlomba untuk mendapatkan saf-saf yang pertama. Kenapa? Karena begitu besar ganjaran yang dijanjikan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, maka datanglah salat Jumat dengan segera, memakai pakaian yang bagus, mandi sebelum datang salat Jumat, kemudian datang ke masjid, masuk ke dalam masjid, isilah saf-saf yang pertama. Kemudian ketika khatib menyampaikan khutbah, diam, dengarlah dengan sungguh-sungguh. Disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man takallama yaumal jum'ah, siapa yang berbicara pada hari Jumat, wal imamu yakhtub, sedangkan khatib sedang menyampaikan khutbah, kamithlil himari yahmilu asfara, maka keadaannya seperti keledai yang membawa kitab. Bagaimana keledai membawa kitab? Keledai bisa membawa kitab banyak, bisa berpuluh-puluh kitab dia baca, tapi tidak sedikit pun yang memberi arti kepada dia, tak satu huruf pun memberi arti kepada dia. Begitulah sebahagian orang yang datang melaksanakan salat Jumat, hadir ke masjid, hadir, tetapi tidak menjaga adab-adabnya. Ketika khatib berkhutbah, dia masih sibuk berbicara. Ketika khatib berkhutbah, masih sibuk dengan handphonenya. Ketika khatib berkhutbah, masih sibuk dengan gamenya. Maka hadiah sama seperti keledai yang membawa kitab, tidak ada memberi arti sedikit pun kepada keledai itu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. فيا عباد الله فيا عباد الله فيا عباد الله
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم اصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.